Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazar Rasif, NRP 05211840000013. Nah, di sini saya akan membuat video menerangkan tentang dua deliverable. Yang pertama tentang backup dan recovery, yang kedua tentang database performance. Nah, di sini untuk backup dan recovery, saya akan melakukan backup dan recovery di PHP MyAdmin. Nah, di sini saya akan melakukan backup, eee, fokusannya physical backup. Nah, di sini saya menggunakan, database ITS-TV2 yang telah ada di PHP MyAdmin saya, seperti itu. Nah, untuk melakukan backup mungkin, langkah pertama yaitu mengklik, database yang ingin di-backup pertama, terus selanjutnya kita klik ekspor, seperti itu. Nah, di sini untuk, membackup semua tabel yang ada di ITS-TV kita gunakan quick, kalau jika custom, kita membackup salah satu atau lebih tabel yang ada di ITS-TV, seperti itu. Kita gunakan quick saja supaya mudah semua database terbackup. Nah, di sini terdownload, ada di folder. Nah, di-download seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengosongkan, tabel database ITS-TV ini dengan meng-drop semua tabel yang ada, seperti itu. Kita kosongkan dulu, yes. Nah, kita clear bahwa di, ITS-TV ini sudah di-drop. Nah, ini kurang satu. Nah, seperti itu. Di sini tidak ada tabel di database. Selanjutnya kita lakukan recovery dengan cara mengimport database yang telah di-backup tadi. Seperti itu, kita choose file di mana data tersebut tadi disimpan. Nah, ini tadi open. Kita langsung saja go. Mungkin membutuhkan sedikit waktu. Nah, Tes TV telah terrecovery. Seperti itu. Itu untuk delivery pertama yaitu backup dan recovery. Nah, untuk database performance kita akan lakukan simulasi untuk menggunakan indeks seperti itu. Indeks itu digunakan untuk mempermudah dan mendukung query database agar lebih cepat seperti itu. Mungkin di sini saya menggunakan data Adventure Work 2012 itu. Nah, di sini saya akan menggunakan narasi yang telah saya buat untuk mempermudah saya menjelaskan tentang indeks seperti itu. Nah, di sini di Adventure Work 2012 kita menggunakan dua tabel, yaitu sales order detail dan sales order detail. Header dan detail. Nah, dua tabel ini karena ada data terbanyak itu. Hubungannya seperti yang di Selco itu seperti invoice dan line. Nah, kita akan mempraktekkan dengan memasang indeks pada tabel tersebut dan melihat bagaimana perbedaan kecepatan antara menggunakan indeks dan tidak menggunakan indeks pada dua tabel tersebut seperti itu. Nah, kita bisa contoh di sini stack order header. Bentar kok error. Mungkin kita ulangi lagi. Select bintang from sales order header. Seperti itu, kita coba cek. Nah, ini dia. Nggak tahu ini kenapa kok error. Untuk sales order detail kita coba juga lihat. Nah, ini untuk sales order detail. Jadi di sales order detail ini melambangkan atau merepresentasikan line pada Selco seperti itu. Di setiap sales order detail ada sales order ID.
seperti itu. Atau di shellcode untuk header itu seperti invoice. Nah, kita lihat di sini. Untuk melihat dalam tabel sales order header itu ada indeksnya atau tidak, kita gunakan describe seperti itu. Nah, kita bisa dilihat di sini pada sales order ID itu untuk melihat indeks kita bisa lihat di kolom key seperti itu. Kita sorot di kolom key. Nah, misalnya di sales order ID itu ada indeks dengan tipe primary key. Jadi primary key itu akan langsung menjadi indeks. Jika kita men-setting suatu field itu primary key, maka akan langsung tersetting indeks pada primary key tersebut. Seperti itu. Di sini ada banyak untuk anunya, indeksnya di 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat detail dari indeks menggunakan ini. Show index. Nah, kita bisa lihat ada berapa banyak ini indeks. Kita bisa lihat di sini key name-nya primary dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bisa cek penggunaan indeks pada sales order ID yang sebagai primary tadi dengan query terus begini. Terus selanjutnya kita hitung waktunya. Nah, ini untuk query ini kita bisa lihat waktunya adalah 0,001 detik. Kita simpan dulu di notepad. Nah, untuk mengetahui bagaimana indeks tersebut dipakai pada query tersebut, kita bisa gunakan explain. Kalau kita tambahkan explain di depan. Gitu. Go. Nah, ini dengan select type itu simple dengan indeks primary di key-nya ini. Nah, bisa kita lihat penggunaan indeks pada query tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba join kedua tabel header dan detail tadi. Itu dua tabel itu terus berhubungan karena ada sales order ID yang sama. Itu. Kita akan langsung join aja. Kita akan query. Ini kita hapus dulu. Ini tadi contoh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada 5 line, 15 row yang menunjukkan bahwa di detail tadi ada 15 barang dalam satu invoice. Invoice 43661 seperti itu. Di sales order ID 43661 ada pembelian beberapa line barang, detail barang. Nah, kita coba cek untuk waktunya. Nah, ini untuk percobaan pertama ya. Percobaan pertama 0,031 second. Terus kita coba lagi. Udah. Kita gunakan 3 kali pengulangan untuk melihat range dari waktu yang digunakan karena setiap kali kita melakukan query akan berbeda hasilnya. Itu kita bisa lihat tadi 0,0031 dan 0,0008 itu berbeda. Nah, ini range-nya antara segini untuk penggunaan indeks pada seperti ini. Nah, kita cek penggunaan indeks pada primary sales order ID sekarang menggunakan explain. Bentar. Nah, kita bisa lihat pada query tersebut, kita bisa lihat ada dua indeks yang digunakan, yaitu pada primary sales order ID tadi. Kan sebagai indeks ada primary, seperti itu. Kita bisa lihat ada dengan select type simple. Ini indeksnya kita bisa lihat di sini primary. Nah, sekarang kita duplikat tabel sales order header dengan menggunakan query ini. Kita menggunakan sales order header copy. Kita
sales order header kita duplikat seperti itu. Kita bisa lihat nanti bahwa Kita bisa lihat nanti bahwa tidak ada indeks jika kita menduplikat. Nah, terus untuk melihatnya kita bisa gunakan describe. Nah, berbeda dengan sales order yang asli, di sini di sales order copy yang telah kita duplikat itu tidak ada indeks seperti itu. Di key ini kita bisa sorot bahwa tidak ada indeks di sini. Tuh. Nah, sekarang kita akan melakukan query untuk membuktikan bahwa jika tidak menggunakan indeks akan berbeda waktunya. Kita bisa coba lihat, jika sama ya berarti memang sama. Gitu. Kita akan query yang tadi seperti tadi, tapi menggunakan sales order header yang copy, yang duplikat. Nah, kita bisa lihat waktunya untuk percobaan pertama segini. Oh, ini percobaan tadi. Percobaan pertama segini, kita ulangi lagi sampai 3 kali untuk menjumlah terus kita ulangi lagi 1 kali lagi. Nah, bisa kita lihat jika tidak menggunakan indeks, itu waktunya seperti ini. 0,1, 0,2, 0,1 seperti itu. Jadi satu angka di belakang koma. Tapi jika menggunakan indeks tadi kita bisa lihat 2 angka di belakang koma. Jadi kita bisa buktikan bahwa ini lebih cepat, menggunakan indeks lebih cepat seperti itu. Nah, sekarang kita akan tambahkan indeks primary key pada tabel kopian tadi, sales order header copy. Kita tambahkan jika untuk lebih membuktikan bahwa penggunaan indeks itu berpengaruh. Kita tambahkan primary key. Nah, di kopian tadi kita bisa lihat di sales order header copy bahwa ada primary key sekarang. Tadi kan nggak ada. Sekarang ada. Nah, di sini sales order ID telah terbuat indeks primary seperti itu. Nah, untuk mengecek perubahan waktu, kan tadi sudah dicek jika tidak menggunakan indeks seperti ini, jika menggunakan indeks dengan query yang sama, akan ada perbedaan waktu. Kita coba sampai 3 kali nanti. Ini untuk percobaan pertama. Kita coba lagi. Percobaan kedua. Kita coba lagi. Nah, percobaan ketiga. Nah, kan ada perbedaan kan antara, meskipun query yang sama, ada perbedaan antara 1, 2, 3. Yang ketiga lebih besar. Tapi bisa kita buktikan bahwa ini lebih cepat daripada yang tidak menggunakan indeks. Ini 0,174 second, di sini 0,0010 second. Seperti itu untuk percobaan pertama. Percobaan kedua juga lebih lama, percobaan tiga juga lebih lama daripada yang menggunakan indeks. Kita bisa buktikan di sini, dengan buktikan di sini. Seperti itu. Ini yang menggunakan indeks. Selanjutnya kita akan menggunakan studi kasus. Agen ingin tahu paket yang telah dikirim pada customer dengan ID tracking tertentu. Sudah sesuai dengan barang yang dipesan. Seperti itu. Nah, tracking ID itu ada di sales order detail. Kita bisa cek di sini di sales order detail. Nah, carrier tracking number ini yang menjadi tracking ID ada di sales order detail seperti itu. Nah, untuk studi kasus ini gitu, kita bisa cek di sales order detail. Nah, sekarang kita cek indeks pada sales order detail. Nah, ini sales order detail yang asli ya. Nanti kita akan duplikat.
Ini yang asli. Nah, ada beberapa indeks pada sales order detail. Yang pertama ada sales order ID, sales order detail ID. Sebenarnya ini untuk sales order ID benar primary key, namun pada sales order detail ID itu benar primary key, tapi pada sales order ID itu sebenarnya foreign key seperti itu. Nanti untuk duplikatnya kita bisa buat ini sebagai foreign key seperti itu. Nah, kita bisa juga lihat bahwa di carrier tracking number itu tidak ada indeks di sini. Seperti itu. Nah, ini berdasarkan tadi itu sales order ID sebenarnya bukan foreign key, tapi biarkan dulu aja. Nah, sekarang kita coba query studi kasusnya seperti itu. Berapa waktunya seperti itu. Kita coba aja. Nah, kita bisa lihat untuk waktunya ini. Nah, sekarang kita akan buat mengcopy tabel sales order detail. Nah, go. Nah, untuk membuat tabel juga kita bisa lihat waktunya berapa seperti itu. Ini agak lama. Nah, kita bisa lihat bahwa 2,7 detik untuk membuat salinan tabel dari sales order detail. Itu sales order detail copy. Sekarang kita cek indeksnya apakah ada. Seharusnya tidak ada. Karena kita hanya mengcopy struktur dan datanya saja, tidak. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada indeks pada kopian dari sales order detail. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat tadi waktunya seperti ini ya. Terus, sekarang kita akan berikan indeks pada sales order detail jadi primary key, seperti itu. Jadi sales order detail kan tadi sebagai primary key dan sales order ID itu sebagai foreign key. Itu. Tadi kan untuk kopiannya kita gunakan constraint yang asli. Nah, sales order ID itu sebagai foreign key. Nah, sekarang kita coba ini, kita hapus dulu tadi mencoba. Nah, kita akan cek studi kasus dengan query yang sama itu. Nah, kita bisa lihat query tersebut membutuhkan waktu seperti ini. Kita coba 3 kali. Ini jika tracking number tidak diberi indeks ya. Nah, ini ketiga waktu pada tracking number tidak diberi indeks. Kita bisa lihat pada describe tadi. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di carrier tracking number itu belum dikasih indeks. Sekarang kita akan coba. Ini kan waktu belum dikasih indeks. Kita akan berikan indeks. Kita query indeks, berikan indeks pada carrier tracking number. Gitu. Kita cek. Go. Nah, sekarang kita cek lagi apakah sudah tertambah. Seharusnya sudah. Nah, di sini bisa kita lihat carrier tracking number indeksnya multiple. Nah, multiple di sini menjelaskan bahwa pada isinya itu bisa sama dengan satu dengan lainnya. Jika primary kan tidak boleh sama, dia harus unik. Unik juga sama, tidak boleh sama. Unik harus satu. Jika multiple boleh sama seperti itu. Nah, kita coba query lagi. Ini kita hapus dulu. Kita coba query yang sama, tapi
ini query setelah carrier tracking number diberi indeks. Kita coba 3 kali kan. Nah, kita coba 3 kali. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan waktunya antara diberi indeks dan tidak diberi indeks. Pada percobaan pertama, tadi jika tidak diberi indeks membutuhkan waktu 0,7 detik. Di sini membutuhkan waktu hanya 0,0011, dua angka di belakang koma. Jadi seperti itu. Sama dengan percobaan 2 dan percobaan ketiga. Di sini percobaan 2 membutuhkan 0,56 detik, di sini 0,0006 detik bahkan. Di sini percobaan ketiga untuk yang tidak diberi indeks 0,56 sama di sini 0,007 detik. Nah, di sini membuktikan bahwa penggunaan indeks itu sangat mendukung adanya query. Dengan mengquery, dengan memberikan indeks, mempermudah dan mempercepat, tidak mempermudah sih, mempercepat mempercepat query jika menggunakan indeks. Namun kelemahannya database akan semakin berat seperti itu. Nah, sekian dulu video dari saya tentang dua deliverable tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.